Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama memuji Tuhan di dalam ibadah kita secara online Bapak Ibu. Dan kita sungguh bersyukur di mana kita sudah tiba di minggu pertama di bulan Desember. Dan ini adalah bulan terakhir di tahun 2021. Sungguh penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa kita rasakan Bapak Ibu Saudara sampai saat ini. Dan pada hari ini di dalam ibadah kita, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa kepada kita Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita mengarahkan hati kita sepanjang hari ini untuk menyembah dan memuliakan Allah kita. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesetiaan-Mu, anugerah-Mu, atas penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu. Kami mau membuka hati kami mau menaikkan suara kami, pujian kami untuk memuliakan Raja kami, menaikkan ucapan syukur kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, ibadah kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang akan beracara di dalamnya, kiranya Engkau Allah yang menjamah setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Ketika mereka bersekutu, mereka bersatu di dalam keluarga-keluarga. Kami percaya hadirat Allah menjamah mereka, hadirat Allah ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dan kami terus menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami terus menaikkan kemuliaan hanya bagi Tuhan kami. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Katakan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidup-Mu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha
kemuliaan bagimu Yesus Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan hanya bagimu. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Katakan lebih lagi, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan amin. Segala kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Yesus. Kami sembah Engkau Raja kami, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkat suaramu kepadanya, naikkan pujian, ucapan syukurmu kepada Allah kita. Sebab banyak kemuliaan hanya bagi Dia, sebab segala hormat hanya bagi Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Raja damai, kami sembah, kami tinggikan. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau Allah yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji
Haleluya, berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Sembah Dia, Raja di atas segala raja. Sebabnya Dia yang layak ditinggikan, diagungkan. Haleluya, terpujilah Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus kami. Terima kasih Tuhan. Kami terus memuji Engkau. Kami terus menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Kami terus menaikkan puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus memuji Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bersorak-sorak bagi Dia, sebab hanya Yesus saja jalan satu-satunya di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Haleluya. Bersama-sama Bapak Ibu. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Lebih lagi, sekali lagi, aku jalan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan juga. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran. Haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi Bapak Ibu, aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan berkah. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita terus menyembah Tuhan. Mari kita terus menaikkan pujian kita. Sebab firman-Nya yang senantiasa menerangi setiap jalan kita. Amin. Haleluya. Firman terangi jalan, iman di setiap waktu, lindungiku dari segala
terpujilah Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh dahsyat. Engkau sungguh ajaib ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami. Haleluya. Engkau adalah harapan kami satu-satunya Tuhan. Kami sungguh mempercayai Engkau Allah yang menolong kami, yang memberikan kami keselamatan. Dan hanya oleh karena darah dan salib kami dibebaskan, kami ditebus. Terima kasih.
ya Tuhan, ketika kami ada di dalam Engkau, maka kami aman, kami mengalami sukacita, kami mengalami damai sejahtera Tuhan. Kami bersyukur buat keselamatan yang mulia yang Tuhan telah anugerahkan bagi setiap kami. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami mempersiapkan hati kami untuk diisi oleh firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap kami, memberkati seluruh jemaat Tuhan, sehingga firman yang ditaburkan, firman yang disampaikan, kami boleh pahami, kami boleh mengerti, terlebih Tuhan kami boleh lakukan di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Tidak terasa kita sudah masuk kepada bulan Desember tahun 2021. Pada hari ini renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah kasih. Kasih adalah ekspresi tertinggi dari Allah Bapa untuk kita. Bulan Desember adalah bulan di mana kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjelma menjadi manusia. Dalam tradisi Gereja Barat, umat Protestan dan Katolik merayakan Minggu Advent selama 4 minggu, mulai dari minggu terakhir November sampai malam Natal 24 Desember. Kata Advent diambil dari kata Adventus yang artinya kedatangan. Minggu Advent dirayakan untuk menyiapkan diri menyambut pesta Natal, memperingati kelahiran Tuhan Yesus dan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ada 2 hal yang dilakukan selama 4 minggu Advent. Yang pertama adalah menyalakan 5 lilin. Minggu pertama, nyalakan lilin warna ungu, lambangkan pengharapan, disebut lilin nabi. Minggu kedua, nyalakan lilin warna ungu, lambangkan iman, disebut lilin Betlehem. Minggu ketiga, nyalakan lilin warna pink, lambangkan sukacita, disebut lilin gembala. Minggu keempat, nyalakan lilin warna ungu, lambangkan damai, disebut lilin malaikat. Malam Natal atau 24 Desember, nyalakan lilin warna putih, lambangkan terang, kemurnian, disebut lilin Kristus. Kemudian hal yang kedua, yang dilakukan pada Minggu Advent, 4 Minggu Advent adalah menyanyikan lagu-lagu him. Lirik beberapa lagu him yang dinyanyikan pada 4 Minggu Advent isinya adalah The Creature and the Cross atau palungan dan salib. Penulis him tersebut mengingatkan kita bahwa kelahiran Yesus dan kematian Yesus, palungan dan salib adalah 2 peristiwa yang penting dalam kehidupan Yesus. Palungan dan salib adalah bukti nyata dari kasih Allah yang menyelamatkan umat manusia. Saya akan bacakan beberapa lirik dari him yang dinyanyikan pada Advent. Raja akan datang pada saat fajar menyingsing. Pada pagi Natal dan Paskah, hari pertama dan terakhir, Yesus adalah Tuhan bagi para gembala dan murid-murid yang berduka, dimahkotai sebagai Raja di kayu palungan dan di kayu salib. Oh, datang! Kamu semua yang setia, oh datang, mari menyembah Dia, Kristus Tuhan. Setiap gereja dan mall akan bergema dengan undangan ini. Namun itu adalah panggilan tidak hanya ke Betlehem, tetapi juga ke Kalvari. Ketika kegelapan musim dingin paling dalam, kita berteriak 3 kali, oh datang, mari kita semuanya. Dan ketika bulan purnama berada pada puncaknya, kami memuliakan kayu itu dengan pengulangan 3 kali yang sama. Lihatlah kayu salib, oh datang, mari kita memuja. Kemudian, syair berikutnya. Semua orang Kristen yang baik bersukacitalah. Sekarang kamu mendengar kebahagiaan tanpa akhir. Yesus Kristus lahir untuk ini. Dia telah membuka pintu surga dan kita diberkati untuk selama-lamanya. Kristus lahir untuk menyelamatkan. Bagi para gembala di padang, surga terbuka. Untuk wanita di makam, batu itu digulingkan. Kami melihat melewati krece ke salib dan menyatakan Kristus lahir untuk mati.
Natal bukan hanya tentang seorang anak, tetapi lebih lengkap tentang Dia yang melakukan kehendak Bapa, bahkan sampai mati di kayu salib. Kami tiga raja membawa hadiah emas, kemenyan, dan mur. Ini adalah tanda penghormatan dan juga simbol peran raja, imam, dan kenabian. Emas raja memahkotai berduri bagi hamba yang menderita. Dupa doa dan pujian menjadi persembahan abadi dari korban Kristus. Mur, minyak kesedihan, cara hidup bagi mereka yang akan berbicara keadilan atas nama orang miskin. Menjadi minyak kegembiraan yang menanti mereka yang memberikan kesaksian tentang kerajaan. Biarlah semua makhluk fana berdiam diri. Tuhan dari segala Tuhan dalam pakaian manusia, dalam tubuh dan darah. Dia akan memberikan dirinya kepada semua umat beriman untuk makanan surgawi. Dalam inkarnasi, Kristus menjadi salah satu dari kita. Dalam persekutuan kita setiap hari Minggu, kita menjadi satu dengan Kristus dan satu sama lain dan mengingat bahwa Allah terselubung dalam daging. Sama seperti daging kita dan sama seperti musuh kita, Kristus menjadi manusia bukanlah kartu ucapan, tetapi sebuah janji. Saling melihat satu sama lain sebagai sama-sama anak Kristus dan dengarkan dalam musik kami kematian dan kebangkitan yang sama, yang kami semua bersekutu dan berbagi bersama Kristus Tuhan kita. Itu adalah salah satu lirik dari lagu-lagu himn yang dinyanyikan pada 4 minggu Advent. Saya akan menunjukkan apa itu The Creature and the Cross. The Creature itu adalah gambar tentang situasi di kandang domba, di mana ada Maria di situ, kemudian ada palungan di mana Yesus terbaring, ada Yusuf, dan kemudian ada gembala-gembala yang datang menyembah. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14 berbicara mengenai Yesus, firman yang menjelma menjadi manusia. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14, ketika penulis dari Injil Yohanes menggambarkan tentang Yesus yang adalah firman yang menjelma menjadi manusia, ada 6 hal yang digambarkan tentang firman yang menjelma menjadi manusia ini. Yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ketika berbicara mengenai pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, berbicara mengenai Yesus Kristus, Allah yang menjelma menjadi manusia, adalah bagian dari Trinitas, bagian dari Tritunggal, bahwa dia ada sejak dalam kekekalan, dia terlibat di dalam penciptaan. Kemudian bagian yang kedua di situ dikatakan bahwa firman ini, dia adalah pencipta. Segala sesuatu diciptakan oleh karena dia. Kemudian yang ketiga, di dalam dia ada hidup, di dalam firman yang menjelma menjadi manusia ini, ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi Yesus, firman yang menjelma menjadi manusia itu, dia adalah hidup dan terang. Dan terang itu telah bercahaya di tengah kegelapan. Terang itu ada di dunia ini. Dan oleh terang itu menjadikan kita juga terang dunia. Yang keempat, firman yang menjelma menjadi manusia itu, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Kemudian dikatakan bahwa firman ini, Yesus ini, siapa saja yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi orang-orang yang disebut anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, nama Yesus, nama firman yang menjelma menjadi manusia ini. Orang-orang yang dipernakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kemudian yang keenam, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14 berbicara mengenai firman yang menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, Allah,
menjelma menjadi manusia adalah wujud dari kasih Allah yang terbesar bagi umat manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kelahiran Yesus Kristus yang kita rayakan pada bulan Desember adalah peristiwa di mana firman menjelma menjadi manusia. Allah berinkarnasi menjadi manusia. Dan kelahiran Yesus atau firman yang menjelma menjadi manusia adalah wujud kasih Allah yang terbesar bagi dunia ini. Sekali lagi saya mau katakan bahwa kelahiran Yesus atau firman yang menjelma menjadi manusia adalah wujud, adalah ekspresi kasih Allah yang terbesar bagi dunia, yang terbesar bagi umat manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, dosa adalah masalah terbesar dalam kehidupan manusia. Dosa adalah masalah terbesar dalam kehidupan manusia. Karena dosalah yang menyebabkan semua penderitaan, baik penderitaan kita secara fisik, penderitaan di dunia ini, maupun penderitaan di dalam hubungan-hubungan. Dan selanjutnya saya mau mengatakan begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kebutuhan utama manusia adalah, kebutuhan utama dan terutama dari semua umat manusia adalah dibebaskan dari belenggu dosa, dibebaskan dari belenggu dan kutuk dosa. Dalam Roma 6 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Selanjutnya dalam Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Jadi dalam Roma 6 ayat 23, Roma 3 ayat 23, di sini jelas menggambarkan mengenai kondisi manusia yang berdosa. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam peristiwa sebelum Allah membinasakan dunia pada zaman Nuh, dalam Kejadian 6 ayat 5-7, ini juga menggambarkan bahwa betapa seriusnya dosa merusak manusia. Dalam Kejadian 6 ayat 5-7 mengatakan begini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan manusia. Jadi alasan Allah membinasakan bumi dengan air bah pada zaman Nuh oleh karena Allah tidak tahan lagi dengan kejahatan manusia. Di dalam Kejadian 6 dikatakan bahwa manusia itu kecenderungan hatinya hanya membuahkan kejahatan semata-mata. Dalam peristiwa Keluaran, di mana orang Israel, bangsa pilihan Allah, selalu memberontak kepada Tuhan. Kemudian dalam satu peristiwa Allah begitu murka. Waktu mereka membuat patung lembu emas dan menyembah kepadanya, Allah berbicara kepada Musa seperti ini. Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Bayangkan Allah ingin memusnahkan segenap bangsa Israel oleh karena Allah tidak tahan lagi oleh kejahatan mereka. Kemudian berjanji bahwa Allah akan kemudian membangkitkan Musa dan keturunannya untuk menjadi umat pilihannya. Tetapi Musa menolak. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, secara singkat saya akan memberikan 7 hal dampak dosa dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah, oleh karena dosa manusia terpisah dari Allah. Oleh karena dosa, manusia mengalami kematian rohani dan kematian jasmani. Oleh karena dosa, manusia mengalami penderitaan berbagai penyakit. Oleh karena dosa, manusia mengalami penderitaan berbagai jenis penderitaan. Kemudian yang kelima, oleh karena dosa, hubungan-hubungan kita menjadi rusak. Oleh karena dosa, manusia tidak dapat menemukan kebahagiaan di dalam dunia yang berdosa ini. Dan oleh karena dosa, manusia terbelenggu oleh iblis dan dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, dosa itu membawa dampak yang sangat rusak dalam kehidupan kita. Jadi bisa dikatakan bahwa semua penderitaan yang dialami oleh manusia secara pribadi,
penderitaan yang kita alami di dunia ini oleh karena masalah dosa. Itu sebabnya saya katakan tadi, kebutuhan utama umat manusia adalah diampuni dosa-dosanya. Kebutuhan terutama manusia adalah masalah dosa diselesaikan. Nah, dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sekali lagi saya membaca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang membuat Allah, yang mendorong Allah memberikan anaknya yang tunggal, mengaruniakan anaknya yang tunggal oleh karena kasih-Nya yang besar terhadap dunia. Kasih Allah yang besar terhadap dunia diwujudkan di dalam memberikan anaknya yang tunggal, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih Allah yang terbesar diwujudkan di dalam firman Allah itu menjelma menjadi manusia. Kemudian dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10 mengatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan telah mengutus anaknya yang tunggal sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sekali lagi, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu Allah, bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Efesus 2 ayat 4-6 mengatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, Yesus Sang Firman menjelma menjadi manusia adalah wujud kasih Allah yang terbesar. Dalam firman Tuhan yang disampaikan kepada Yusuf, firman Tuhan disampaikan kepada Yusuf di dalam Matius 1 ayat 21 mengatakan demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi kepada Yusuf dikatakan bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan namanya adalah Yesus. Karena Yesus ini dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi kepada Yusuf dikatakan bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kemudian dalam Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11 ini adalah firman Tuhan kepada para gembala. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi berita kepada para gembala bahwa hari ini kami memberitakan berita yang kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Berita kelahiran Yesus adalah berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Karena kelahiran Yesus itu lahir sebagai juru selamat di kota Daud. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan memberikan lima ringkasan dari kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus adalah kasih Allah atau firman yang menjelma menjadi manusia, adalah wujud kasih Allah yang terbesar. Yang pertama, kasih Bapa menggerakkan Dia untuk mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Kasih Allah yang menggerakkan Dia untuk mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus Sang Firman menjelma menjadi manusia adalah wujud dari kasih Allah yang menggerakkan Dia untuk menyerahkan anaknya yang tunggal. Yang kedua, dalam 1 Yohanes 4 ayat 9-10 dikatakan bahwa dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia,
sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi anaknya yang tunggal diutus ke dalam dunia sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita adalah wujud kasih Allah yang dinyatakan. Kemudian yang ketiga, dalam Efesus 2 ayat 4-6 dikatakan bahwa Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Kristus adalah wujud kasih Allah yang besar bagi kita. Kemudian yang keempat, firman Tuhan kepada Yusuf, namanya adalah Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus lahir, tujuannya adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Kemudian firman Tuhan kepada para gembala, yang kelima, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Bapak, Ibu, Saudara, dengan singkat saya ingin mengatakan makna Natal. Yang pertama adalah, Natal adalah perayaan untuk memperingati peristiwa Sang Firman yang menjelma menjadi manusia. Allah yang menjelma menjadi manusia. Kemudian yang kedua, Natal adalah perayaan untuk mengingat wujud kasih Allah yang terbesar kepada umat manusia. Yang ketiga, Natal adalah dirayakan dengan sukacita karena kelahiran Sang Firman membuka jalan untuk manusia dibebaskan dari belenggu dan kutuk dosa. Yang keempat, Natal adalah perayaan untuk memperingati kelahiran atau penjelmaan dan kematian Yesus. Kelahiran tidak dapat dilepaskan dari kematian. Kelahiran dan kematian adalah dua peristiwa yang tidak dapat dipisahkan. The Krece and the Cross. Bahwa peristiwa setting kandang domba dan peristiwa salib di Golgota adalah dua peristiwa yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Atau bisa dikatakan dua peristiwa seperti dua sisi koin mata uang. Sekali lagi saya akan tunjukkan dua gambar. The Krece and the Cross. Palungan, peristiwa di kandang domba, dan peristiwa di Golgota adalah dua peristiwa yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Saya akan membaca ayat ini, Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dosa menjadikan kita budak. Kita diperbudak oleh dosa dan iblis. Kita menjadi terbelenggu oleh dosa dan iblis. Dan Yesus datang menebus kita dari iblis, menebus kita dari dosa dengan mempersembahkan nyawanya sendiri. Jadi dikatakan dalam Markus bahwa Dia memberikan nyawanya. Nyawa Kristus menjadi tebusan bagi kita. Supaya kita bisa dibebaskan dari belenggu dan kutuk dosa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mengingat Natal, kita mengingat mengenai wujud kasih Allah yang terbesar. Mari kita merayakan kelahiran Yesus. Merayakan peristiwa Yesus terbaring dalam palungan. Dan juga merayakan salib, kematian Yesus, sebagai wujud kasih Allah yang terbesar. Dan kiranya dengan mengingat kasih Allah yang terbesar, kiranya memberikan kita pengharapan, iman, sukacita, damai sejahtera, dan terang. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari merayakan Natal dengan mengingat kasih Allah yang terbesar. Kasih Allah yang terbesar diwujudkan dalam apa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih Allah diwujudkan di dalam mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sang Firman menjelma menjadi manusia, supaya kita dibebaskan dari belenggu dosa dan kita diperdamaikan dengan Allah. Demikian renungan firman pada hari ini. Kiranya bulan Desember kita akan senantiasa mengingat kasih Allah yang terbesar. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari mempersiapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kiranya persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus pada hari ini mengingatkan kita tentang kasih Allah yang terbesar. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu
untuk membagikan unsur-unsur perjamuan kudus kepada anggota keluarga di rumah. Silakan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, jika sudah membagikan unsur-unsur perjamuan, mari kita akan mempersiapkan hati sekali lagi untuk datang kepada Tuhan, untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Saya akan membaca dalam Yesaya pasal 53 ayat 4-5. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari mengangkat roti di tangan kanan dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Bapak Ibu mari mengangkat cawan di tangan kanan dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum. Mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan dan mengucap syukur buat kasih-Nya yang besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu, bahwa kasih-Mu yang terbesar dinyatakan kepada kami dan seluruh umat manusia dengan Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal. Pada bulan Desember kami merayakan kelahiran Tuhan Yesus, firman yang menjelma menjadi manusia, supaya dia datang untuk lahir dan mati bagi kami, sehingga dosa-dosa kami diampuni. Kami dibebaskan dari belenggu dan kutuk dosa. Terima kasih Tuhan. Pada bulan Desember kami merayakan kasih-Mu. Jika ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang mengalami masalah dalam kehidupan, kiranya dengan mengingat kasih-Mu yang terbesar, memberikan kami iman dan pengharapan dan sukacita. Pada hari ini Tuhan kami mengucap syukur berpersekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Jika ada di antara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan kami oleh kuasa darah-Mu. Firman-Mu berkata bahwa oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Oleh bilur-bilur-Mu kami dipulihkan. Oleh bilur-bilur-Mu kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa Engkau datang supaya memberikan kami hidup, dan hidup itu adalah berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini juga kami menaikkan doa syafaat Tuhan. Kami terus berdoa buat Republik Indonesia Tuhan. Kami berdoa buat Pak Presiden, Kabinet Menteri, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tuhan Engkau memberkati mereka. Memberikan mereka hikmat, memberikan mereka kekuatan untuk memimpin bangsa ini. Sehingga bangsa ini akan mengalami kesejahteraan. Tuhan kami juga mengucap syukur buat penanganan COVID yang cukup baik di Indonesia. Kami berdoa kiranya virus corona bisa dilenyapkan dari Indonesia sehingga kehidupan bisa kembali menjadi normal. Tuhan kami juga berdoa memberkati Kepulauan Riau, memberkati Kota Batam Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini juga kami berdoa Tuhan memberkati segenap
keluarga besar STT IBC, dosen dan staf dan mahasiswa, memberkati segenap jemaat GSC Bethesda Ministry, GSC Anugerah Ministry, dan semua umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah online pada hari ini. Kiranya pada bulan Desember kami merayakan kasih-Mu, kami menikmati kasih-Mu Tuhan, kami menikmati pengharapan, damai di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya terang-Mu menyinari kehidupan kami, kiranya terang-Mu menyingkirkan kegelapan dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekali lagi Bapa, berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, kiranya damai-Mu, terang-Mu dicurahkan di atas hidup kami Tuhan. Kami menikmati berkat-Mu Tuhan. Bulan Desember kami merayakan kasih terbesar yang Tuhan nyatakan kepada umat manusia, yaitu firman Allah yang menjelma menjadi manusia, supaya kami bisa dibebaskan dari belenggu dan kutuk dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah telah selesai. Mari mengangkat tangan di hadapan Tuhan dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kiranya berkat daripada Allah Bapa dicurahkan di atas hidup-Mu, usaha-Mu dan keluarga-Mu. Dan kiranya kasih dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpah dalam kehidupan-Mu. Dan kiranya penyertaan dari Roh Kudus, Roh yang Maha Hadir, menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah pada hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Shalom. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita telah selesai. Oleh sebab itu mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam.